Halo, hai Sobat ASN Muda di seluruh penjuru Nusantara. Welcome back to podcast ASN Muda, ruang diskusi cerdas, solutif, tapi tetap enjoy dan santai ya pastinya. Bareng sama kita para ASN Muda dari Kementerian PU. Gimana nih kemarin weekendnya teman-teman? Aman ya? Aman. Aman, aman, Mantap. aman. Pengen Iya. tambah satu Libur hari panjang ya. ya. Iya, oke. Dan kemarin kita udah 2 kali podcast. Ini adalah podcast kita yang ketiga. Dan hari ini kita punya topik yang menarik ya. Bukan terkhusus di topik satu aja. Cuma mungkin ini kita juga sekalian merefresh. Terus juga sekaligus ngetes teman-teman kita berenam ya. Kira-kira selama 4 hari ini di Latsar udah dapat materi apa aja? Kita bahas di sini sambil diskusi santai, oke? Oke, langsung aja deh aku mau tanya yang pertama. Ini kita kan kemarin udah 2 modul ya teman-teman. Di modul 1 dan 2. Terus di modul 1 aku mau bahas soal wawasan kebangsaan, betul? Kak, kali Betul. ini aku mau nanya pertama ke Ima dulu kali ya. Ima, hai Ima. Halo Coba Mbak dong, Salsa. eh, apa namanya? Coba Ima kasih tahu ke kita nih selama 4 hari ini udah belajar Wasbang itu menurut Ima apa? Boleh dong dijelasin. Oke, terima kasih. Wawasan kebangsaan itu Eh, intinya cara pandang kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tujuannya kurang lebih untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan Mm, kesadaran terhadap sistem nasional NKRI. Nah, untuk wawasan kebangsaan sendiri itu ada apa namanya sumbernya 4 konsensus. Itu iya. yang pertama ada Pancasila, ideologi sebagai ideologi negara, kemudian Mm-mm. Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa kita apa sebut NKRI, dan Iya, juga Bhinneka Tunggal Ika. tuh. Wah, keren nih Ima nih. Terus sekarang mungkin tadi udah di pengertiannya, terus mungkin aku mau nanya soal penerapannya. Sebagai ASN untuk berwawasan kebangsaan tuh apa sih? Oke, kalau isu wawasan kebangsaan itu penting ya, terutama kita sebagai ASN. Kita kan sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan negara, kita harus tahu dan memahami ya wawasan kebangsaan, biar kita punya komitmen Ya, terhadap ideologi negara Pancasila sama konstitusi juga. Terus juga kita bisa sebagai pelayan publik, kita harus bisa netral ya, tidak ada yang betul. namanya diskriminasi suku, agama gitu terhadap masyarakat. Hmm. Terus juga apa namanya kita juga bisa bekerja secara berintegritas, loyal gitu dalam Yes. menjalankan tugas. Terus kita juga kalau ada dinamika politik atau ada perbedaan apapun gitu yang apa yang bertentangan yang merusak persatuan kesatuan, kita bisa menjadi pihak penengah atau mungkin ya setidaknya kita netral lah, tidak Iya, ikut salah betul. satu kubu gitu. Iya. Dan juga kita harus bisa jadi teladan Hmm. bagi masyarakat gitu untuk apa ya penerapan dari Pancasila. Iya. Intinya dari apa namanya Iya, betul. ini kita ya. Iya, jadi yang penting itu adalah diri kita pribadi dan kita harus ingat bahwa kita tuh garda terdepan, ya kan? Asik. Tuh. Thank you, Ima. Selanjutnya aku mau nanya ke Safira di Ya, halo. pembahasan tentang bela negara. Yuk, boleh Oke. Safira langsung aja dia disampaikan bela negara selama 4 hari ini tuh apa aja atau bagaimana? Silakan. Dari pengertian dulu ya, Kak. Ya. Bela negara itu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ke Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuannya itu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan Oke. ya, terus ada nilai-nilai dasarnya juga, Mm-mm. ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, untuk kemampuan awal bela negara. Iya, Itu, Pak. betul. Berarti bela negara tuh nggak cuma soal fisik dan juga mungkin apa ya?
angkat militer senjata. gitu ya. Nah, Jadi kita pun yang tidak bermiliter, ya memang kita, tapi kita nanti juga akan ada bela negara juga ya guys ya. iya betul. Iya betul. Desember insya Allah. Iya, pokoknya semua warga negara itu harus bela negara punya gitu kan ya. Iya. Terus aku mau nyerempet sedikit di mungkin apa ya, soal UU-nya nih. Teman-teman nih Eh, masih ingat atau enggak nih coba UU yang membahas tentang bela negara. Kalau undang-undang yang menyangkut bela negara itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 sama Nomor 3 tahun 2002, Kak. Oke, wah, selanjutnya aku mau langsung ke juara dua hari ini ya, ke Putri mau nanyain soal Sangkri. Nah, Oke, kalau sangkri itu kan kayak kayak bingung ya apa ya sangkri. Nah, mm-mm. sangkri itu tuh kepanjangan dari Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Oke. sangkri itu adalah sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Mm-mm. Nah, sistemnya ini nih yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, landasan hukumnya tuh ada tiga. Ada UUD 945, Pancasila, sama undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, administrasi negara, dan reformasi birokrasi. Nah, Sankri ini juga eh, contoh pemerintahannya tuh, contoh undang-undangnya tuh misalnya kayak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu tuh tentang mengatur tentang pemerintahan daerah. Terus misalnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu tentang administrasi pemerintahan, sama Mm-mm. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara atau ASN. Tuh, Wah, cara singkatnya ya iya, penjelasan tentang Sankri. itu bukan singkat lagi, itu udah jelas. Aku gak nanya, dia udah mandiri kasih tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makanya itulah kenapa dia juara dua guys gitu. Karena dia inisiatifnya tinggi gitu ya. Langsung ini deh contoh penerapan Sangkri di kehidupan pemerintahan tuh kayak gimana sih Putri? Hmm, Contohnya tuh yang paling jelas tuh ini. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Biasanya itu kan ada menggunakan RPJMN ya, itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sama biasanya ada RPJMD, itu Rencana Hmm. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terintegrasi. Misalnya saja itu kayak contohnya di Papua, itu tuh ada program pembangunan infrastruktur jalan nasional, itu tuh dikoordinasikan sama Bapenas atau dari pusat sama Bapeda dari daerah. Atau enggak contoh lainnya itu dari pas kita CPNS, pengelolaan ASN secara nasional. Itu kan kita tuh eh, pengaturannya itu kan dari pusat dia bekerja sama sama daerah supaya mengadakan sistem CAT BKN yang komputer assistant test yang standar. Nah, itu tuh kan itu karena kerja sama sama antara pusat BUMN pusat sama yang daerah juga. Tuh. Thank you Putri atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Contohnya aku baru tahu nih di Putri loh. Wah, keren Iya. banget. Thank you teman-teman, di modul satu kita udah bahas ya, cukup merefresh otak kita, merefresh ingatan gitu. Sekarang kita ke modul 2, ada perubahan Linkstra, terus teknik analisis isu, sama isu-isu Stratcom. Dan yang pertama, aku mau ke Salda deh. Ada Salda mana nih Salda? Hadir. Hadir ya. Salda boleh dong dijelasin di apa dalam perubahan Linkstra itu kan ada model insani gitu ya. Itu Ya, apa dong bisa dijelasin sedikit? aku mau jelasin sedikit aja peran modal insani dalam perubahan lingkungan strategis. Itu ada 5. Yang pertama itu penyesuaian kebijakan dan strategi. Itu SDM yang kompeten dapat membaca tren perubahan, menganalisis dampak, dan merumuskan kebijakan responsif. Terus yang kedua itu ada inovasi dan teknologi, kemampuan menciptakan solusi kreatif dan memanfaatkan teknologi baru sangat dibutuhkan untuk bersaing secara global. Terus yang ketiga ada ketahanan nasional. Itu integritas, nasionalisme, dan solidaritas sosial dari modal insani yang kuat menjadi benteng menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Lalu yang keempat ada pemerataan pembangunan. SDM berkualitas membantu memastikan program pemerintah berjalan efektif di semua daerah, tidak hanya di pusat. Terus yang kelima itu ada daya saing global. Modal insan yang unggul itu menjadikan bangsa mampu berkompetisi di kancah internasional, baik di sektor ekonomi, diplomasi, maupun budaya. Sudah Kak Salsa. Luas banget ya ternyata ya. Thank you, Salda. Oke. Selanjutnya itu ada teknik analisis isu ya. Ada yang baru tadi pagi ini kita dikasih materinya. Pasti apa
bakal jelas banget dan masih refresh banget lah karena baru tadi pagi gitu kan. Silakan Mas Rifki. Iya, kita berusaha gitu ya kan. Metode apa Mas? Tapis ya? Tapis. Itu kan tadi ada 2 tuh disebutin ya. Betul. Itu silakan Mas Rifki mau menjelaskan atau mungkin mau memilih menjelaskan yang mana. Soalnya tadi kan Pak Nugroho itu agak cepat gitu karena beliau ada keperluan ya kan. Betul. Silakan nih sebagai pengganti Pak Nugroho mungkin Mas Rifki bisa menjelaskan ke Saya kita sebagai lagi. perwakilan, aduh. Ya ini langsung to the point aja kali ya tentang teknis Oke. analisis isu. Jadi di pembahasan terakhir itu tentang teknis analisis itu tuh sebenarnya kita lagi diajarkan mulai dari bagaimana isu itu muncul, bagaimana kita memahaminya atau yang disebut itu si isu kritikal itu. Nah, isu kritikal itu sendiri itu kan apa ya? Datangnya atau sumbernya tuh ya macam-macam. Ada yang apa? Kontemporer, ada juga yang berkembang dan potensial. Nah, habis itu kita diajarkan sampai bagaimana itu menyelesaikannya gitu. Nah, sampai ke selesai itu ada beberapa tahap, mulai dihadapi, diidentifikasi, dipahami, dipilih atau ditapis. Nah, tapis itu ternyata pemilihan. Nah, lalu ada dianalisis hingga terakhir muncullah kata selesai. Nah, dihadapinya adalah sebagai kita, insan manusianya ya. Itu ada integritas, empati, semangat, kompetensi kita, etika dan kesehatan spiritual. Lalu ada di identifikasi. Identifikasi itu ada 3 poin, ada IS, PS, dan AT, analika Oke, ya ya, betul. environmental scanning atau men-scan ya, men-scan lingkungan sekitar, ada problem solving, lalu ada analytical thinking. Ada belibet saya, bahasanya Inggris banget. Ya. Ya, lalu di situ ada dipahami ya. Kalau dipahamin itu ada beberapa model seperti pentahelix itu ada government, akademia dan sampai ke media. Lalu yang penting itu adalah yang intinya itu adalah dipilih dan ditapis. Nah, tadi itu kita diajarkan 2, APKL dan USG. APKL dan USG. Kalau APKL itu lebih ke apa ya? Sifatnya mungkin ke kuantitatif sebenarnya kalau setelah saya pelajarin. Karena di situ isinya adalah aktual, problematik, kekhalayakan dan Iya. kelayakan. Jadi itu kayak Sedangkan menilai juga ya Mas ya. betul. Berapa skornya gitu ya. Cuma Sip. yang lebih kuantitatif yang saya suka itu malah USG. Karena di situ USG itu ada yang namanya apa? Urgency, seriousness dan growth. Growth, ya. Dari urgency aja kita udah tahu ya bahasa umum yang mana sih yang paling penting gitu kan. Di seriousness juga lalu ada kata di dalam growth dan seriousness itu ada potensial. Jadi kayak lebih melihat sih kayaknya kalau kita mau suatu saat pakai lebih ke arah USG karena lebih kuantitatif. Lalu Oke. tadi juga dibahas tentang analisis. Analisis itu ada fishbone atau biasa orang kalau di Jepang bilang Ishikawa karena penemunya si Ishikawa. Lalu juga ada SWOT dan sebagainya. Kalau saya lebih suka fishbone karena lebih mudah untuk diterapkan. Gitu aja sih. Ada PKL, ada USG itu ya. Banyak. Dan dan ini teman-teman aku mau menyambung dari Salda tadi ya. Salda tadi kan Lengstra itu habis Lengstra itu kita tuh kemarin sempat ngebahas soal isu-isu strategis kontemporer, isu stratkom itu ya, strategis komunikasi. Ya nggak sih guys? Iya, nah itu ada Betul, banyak. betul. Ada korupsi, ada narkoba, ada apalagi terorisme gitu kan. Nah, ada 6 kalau nggak salah ya kemarin yang sempat dijelaskan itu kan. Terus kalau mungkin teman-teman udah tahu ya garis besarnya itu setiap setiap isu itu apa aja. Mungkin aku lebih menekankan di ini sih kesiapsiagaan nasionalnya kita sebagai ASN, terus juga mungkin apa yang bisa kita apa namanya lakukan atau eh ya gitu kan lakukan sebagai ASN untuk mencegah atau mungkin ya mencegah ya guys ya. Mungkin bisa dari pemberdayaan masyarakat, terus kayak mungkin sosialisasi gitu, terus peningkatan kemampuan aparatur. Jadi kayak ada kompetensi lagi gitu ya. Ada kayak mungkin webinar-webinar di luar Jovung kita gitu kan. Terus ada perlindungan dan peningkatan sarpras. Ada juga pengembangan kajian terorisme. Terus di pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme gitu. Kayaknya kita udah bahas banyak banget ya. Oh iya ternyata tadi ada money laundering juga. Mungkin ada yang mau menambahin lagi? Udah. Kak, Nah, cukup terima Kak. kasih. Keren banget nih kita. Iya, Yeay. iya dong. Enggak. Kenapa? Aku sekalian menutup, sekalian apa ya? Ya, kasih kesimpulan aja mungkin selama 4 hari ini kita udah dikasih materi. Jadi materi itu bukan hanya jadi apa ya guys, berlalu begitu saja. Jangan lupa kita adanya Latsar ini bisa jadi bekal kita untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Kemudian jangan sampai, ya pasti dilupakan ya, jangan sampai gitu ya.
Ya, terima kasih teman-teman udah menjelaskan, udah membantu refresh satu sama lain materinya. Semoga bermanfaat. Kalau gitu, aku Salsa pamit. Ya, Aku Putri pamit, bye-bye. ya. Aku Salda pamit, bye-bye. Aku Vira. Bye-bye. Aku Rahima pamit. Ya, terima kasih Bye-bye. teman-teman. Dadah, see you on the next podcast.